Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Nopri Fernando. Pada kesempatan pada kali ini saya akan memaparkan tentang tugas 3 dalam mata kuliah manajemen pelayanan publik yang saya tempuh pada semester ini. Tugas 3 ini kami buat untuk memenuhi tugas 3 mata kuliah manajemen pelayanan publik yang dibimbing oleh Bapak Iputu Adi Permana Putra, SAP MAP. Video ini kami susun dalam rangka untuk memaparkan tentang solusi inovatif dan strategi implementasi atas masalah pada dunia nyata tentang pelayanan publik yang pernah saya pribadi rasakan, dan mungkin juga bukan hanya saya yang pernah merasakan masalah pelayanan publik tersebut, tetapi mungkin seluruh masyarakat yang memiliki seperti keperluan di kantor pemerintah pasti memiliki masalah yang sama seperti saya. Judul pemaparan yang akan kami paparkan pada hari ini adalah tindak lanjut atas tugas 1 dan tugas saya, di mana tugas 1 kami menemukan masalah, serta di tugas 2 kami membuat laporan praktikum. Nah, laporan praktikum kami berjudul Analisis Hambatan Administratif dan Strategi Transformasi Digital pada Layanan Surat Menyurat di Pemerintah Desa Cerucuk. Tugas ini kami susun untuk sebagai pemenuhan tugas 3 dan akan kami upload di media sosial kami, yaitu di YouTube. Sekedar intermezzo perkenalan diri, nama kami Nopri Fernando. Saya berasal dari UT Daerah Pangkal Pinang dengan jurusan S1 Ilmu Pemerintahan, dan sekarang berada di semester 7. Nah, latar belakang yang akan kami angkat kami paparkan pada saat ini adalah pelayanan publik di tingkat pemerintah desa ini masih bersifat pimpinan sentris. Apa maksudnya? Misalnya kalau kita membuat surat menyurat, surat keterangan, atau seperti surat keterangan kehilangan, surat domisili dan sebagainya, itu masih bergantung pada figur fisik pimpinan kepala desa. Nah, kalau kepala desa tidak ada di tempat, tidak ada di kantor, itu menjadi sebuah masalah. Itu menjadi sebuah kemacetan alur kerja. Kenapa? Karena kepala desa tidak bisa tanda tangan sehingga surat tersebut tidak bisa selesai pada saat itu juga. Nah, saya Nopri Fernando menawarkan memberikan sebuah solusi yang mungkin akan diterapkan oleh pemerintah desa Cerucuk, yaitu pengimplementasian program Sri Kandi. Sri Kandi adalah aplikasi yang dikeluarkan oleh negara di bidang kearsipan untuk agar mempermudah dalam urusan surat menyurat. Rumusan masalahnya adalah bagaimana mengatasi hambatan birokrasi pimpinan sentris ketika kepala desa tidak ada di tempat. Lalu bagaimana urgensi penerapan aplikasi Sri Kandi dan BISTEN TTE untuk mendekatkan teori pelayanan publik, serta bagaimana strategi implementasi pelibatan aktor serta penanganan potensi hambatan dalam aplikasi Sri Kandi.
Tujuannya adalah, yang kami paparkan adalah untuk memberikan solusi ide baru berupa digitalisasi surat menyurat sehingga tidak ada lagi surat menyurat yang bersifat manual. Jadi semuanya sudah berstatus digitalisasi. Landasan teori yang kami, cantumkan yaitu New Public Management atau NPM. Paradigma ini menggeser model Public Administration atau OPA yang kaku, dan lamban, sehingga model ini menekankan efisiensi, efektivitas, dan kecepatan hasil. Kepala desa tidak lagi harus wajib berkantor untuk menandatangani surat, tapi bisa di mana saja. Lalu yang kedua adalah Net Public Service atau NPS. Teori ini menegaskan bahwa fokus utama birokrasi adalah melayani warga negara sehingga pelayanan kepada masyarakat bisa lebih cepat. Lalu yang terakhir itu e-government dan good governance, yaitu penerapan teknologi informasi pemerintahan bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dan kekuatan hukum. Uh, Solusi yang kami tawarkan adalah penerapan atau implementasi aplikasi Sri Kandi dan Bersaing TTE. Lalu apa saja peran aktor pelaksananya? Terdapat ada 4 peran dan 4 aktor yang berperan masing-masing di bidang mereka. Yang pertama itu Dinas Perpustakaan dan Kearsipan serta Diskominfo. Mereka bertindak sebagai instansi pembina, sebagai penyedia server dan jaringan. Mereka juga memfasilitasi pembangunan akun Srikandi dan memproses verifikasi surat elektronik ke Badan Siber dan Sandi Negara. Lalu kepala desa sebagai otoritas pemilik sertifikat elektronik yang akan menandatangani surat sekaligus approval terakhir. Lalu sekretaris desa dan perangkat desa seperti koordinasi itu bertindak sebagai operator yang membuat surat menyurat di aplikasi Srikandi, dan terakhir itu masyarakat sebagai penerima layanan, sehingga sekarang output dokumen itu bukan hanya fisik saja tetapi juga file digital, sehingga yang akan dilengkapi oleh QR kode sebagai pengganti cap dan tanda tangan basah. Bagaimana tahapan implementasinya? Tahapan implementasinya yaitu yang pertama, pemerintah desa menyampaikan permohonan secara resmi kepada Diskominfo atau kepada atau kepada Dinas Karsipan untuk penerbitan akun Srikandi dan sertifikat tanda tangan elektronik bagi kepala desa. Setelah itu tahapan penyediaan sarana yaitu komputer atau laptop dan juga aplikasi di smartphone dan juga jaringan WiFi. Yang ketiga yaitu tahapan bimbingan teknis bagi sekretaris desa, perangkat desa, serta kepala desa untuk pengurusan surat menyurat yang ada dalam aplikasi Srikandi. Yang keempat itu tahapan sosialisasi dan uji coba, yaitu pengintegrasian sistem manual ke dalam sistem otomatis. Yang kelima itu tahapan implementasi penuh dan evaluasi, yaitu uh, tahapan perubahan alur kerja dari manual kepada digitalisasi. Lalu kami juga membuat mitigasi hambatan apabila terjadi hambatan hal teknis di lapangan. Yang pertama mungkin perangkat desa dan kepala desa belum terbiasa dengan teknologi Srikandi. Nah, dengan masalah ini kami berikan solusi, yaitu memberikan pendampingan teknis oleh dinas terkait kepada para aktor yang ada di kantor desa agar mereka terbiasa dengan sistem yang baru. Lalu yang kedua, bagaimana apabila terkendala teknis seperti internet putus atau terdapat blank spot dalam internet, lalu sampai dengan aplikasi Srikandi tidak bisa diakses. Nah, di sini kami menyarankan agar menyediakan internet cadangan seperti modem di kantor desa ataupun menggunakan hotspot pribadi apabila WiFi-nya terkendala. Lalu jika memang kendala teknis ini masih lama, mungkin kita bisa kembali sebentar ke mode manual.
Lalu apabila kepala desa berada di wilayah yang blank spot, mungkin, yang bisa kami tawarkan adalah delegasi wewenang penandatanganan dari kepala desa kepada sekretaris desa sehingga tidak terjadi kemacetan alur kerja. Lalu kesimpulannya adalah hambatan pelayanan publik ini, yang bersifat PPSTS ini dapat diselesaikan secara efektif melalui transformasi digital berbasis aplikasi Sri Kandi. Hal ini membuat berorientasi kepada kecepatan hasil, efisiensi biaya, serta pemenuhan hak-hak responsif tahap warga negara. Saran dan rekomendasi yang bisa kami sampaikan yaitu yang pertama kepada pemerintah desa, diharapkan untuk konsisten menjaga kedisiplinan pengisian paraf hierarki digital dan rutin melakukan evaluasi berkala terhadap kestabilan jaringan internet cadangan. Yang kedua, kepada instansi pembina, yaitu Diskominfo dan Dinas Kearsipan, diharapkan untuk terus memperluas jangkauan infrastruktur jaringan guna meminimalisir wilayah blind spot penyedia internet. Dan kepada aparatur desa untuk selalu belajar untuk berintegritas tinggi agar adopsi teknologi ini diselingi dengan komitmen etika kerja yang menolak segala bentuk pungutan tidak resmi. Itulah, yang bisa kami paparkan atas, solusi masalah nyata yang terdapat pada pelayanan publik di tingkat pemerintah desa, khususnya di tingkat, desa Curcuk. Mungkin sekian yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.